ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kaula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab Sulamut Taufik, mugi-mugi khususipun dumateng ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang menonton atau mendengarkan via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya. Sebab napa? Salah satu doa mustajabah dan futihat abwabus sama, terbukanya pintu langit, adalah kondisi seseorang yang setelah sholat menunggu sholat berikutnya. Jadi menurut Imam Ghazali rahimahullah, ketika majelis taklim, ketika ngaji, apalagi menunggu sholat isya, maka kita berdoa kepada Allah. Disitulah salah satu tempat futihat abwabus sama, dibukanya pintu langit dan terkabulnya doa-doa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, halaman 45 masih membahas tentang min ma'asil lisan, yaitu beberapa maksiat lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisani lang setengah saking pira-pira maksiate lisan. Wa minha lang setengah saking min ma'asil lisan sabbus sahabati utawi misuwi sahabat, utawi mencaci maki sahabat-sahabat di Kanjeng Nabi. Wa syahadatuz zuri lan dadi saksi palsu. Wal hulfu lan nulayani fil wa'di ing dalem janji.
Ida wa'adahu tatkalane janji-janji sapa wong ing wong liya, wa huwa hali utawi wong iku yutmirul khulfa nyimpen janji sapa wong al khulfa ing sulaya, wa mutillu utawa wal matlu dibaca wa mutillu saged dibaca wa matlu bisa nggih. Sama dengan yutmirul khulfa saged diwaca yutmirul khulfu bisa, secara nahwu bisa. Wa mutillu lan ngendon-ngendoni sapa al-ghaniyyi wong kang duwe utawa wong sugih. Artine ngendon-ngendoni ketika sudah punya uang tapi tidak nyaur utang, termasuk maksiat lesan. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada sabbus sahabah. Sabbus sahabah itu cara Jawane misui sahabat, mencaci maki sahabat, menghina sahabat-sahabat di Kanjeng Nabi. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa saja yang mencaci maki sahabat, menghina sahabat, merendahkan sahabat, atau tidak percaya sahabat, maka hukumnya haram dan termasuk minal kabair, dosa besar. Kita lihat di dalam medsos para hadirin, ada sebagian kelompok yang merendah-rendahkan sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang wafat tahun 644 Masehi, dikubur di Masjid Nabawi Madinah, membuat satu tradisi baru, yaitu sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Sebagian orang yang baru lahir di zaman ini mengatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab adalah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Baqi Madinah, membuat 2 azan Jumat, dikatakan pelaku bid'ah. Banyak sahabat-sahabat yang dikatakan ahlu bid'ah oleh kelompok-kelompok yang kurang ajar. Saya katakan kelompok-kelompok kurang ajar yang tidak memahami sejarah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, pegang sunnahku, pegang sunnahku, pegang sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Ini hadis sahih. Jadi apapun yang dilakukan para sahabat Kanjeng Nabi, baik amaliyahnya dan sebagainya, termasuk dari apa pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jumhur ulama, baik dari ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali, ulama Al-Laisi, ulama Al-Auza'i, ulama Al-Jariri, ulama banyak ya, Al-Dhahiri, itu semua sepakat mengatakan siapapun yang memaki para sahabat, menuduh para sahabat, merendahkan para sahabat Nabi, bahkan mencaci maki para sahabat Nabi, maka hukumnya haram dan dosa besar. Ini perlu digarisbawahi, Pak, sebab nanti dikira sekelompok orang itu ketika mencaci sahabat, menuduh bid'ah para sahabat, dianggap benar, padahal jauh dari kebenaran. Para hadirin rahimakumullah, nggih, perbuatan mencaci maki, misui wong sesama manusia tidak diperbolehkan, nggih, baik terhadap umat Islam ataupun terhadap umat-umat selain Islam, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Coba saya mentingali ten medsos nggih, ten medsos atau sakniki nyun sewu nyedeki pemilu, maka akan muncul lagi
ya orang-orang disebut binatang, sebut kampret, apa kampret, sebut kampret, sebut apa kadrun dan sebagainya. Itu hukumnya haram jika diniati menghina orang, ya nggak boleh. Jadi biarkan mereka mengatakan orang lain pedus, anjing, babi dan sebagainya, maka itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Walaupun yang bilang begitu orang-orang yang bersorban, kalau baleni yang mencaci maki manusia orang lain dengan sebutan binatang, walaupun yang ngomong itu keturunan yang mulia, nasabnya bagus, bersorban, berjubah dan sebagainya, tetapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka tidak kita ikuti, tidak kita ikuti. Oke, ini harus diterangkan. Dikhawatirkan nanti caci maki itu menjadi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, ya, padahal itu semua mengandung dosa-dosa besar. Sampai tinggalkan medsos, Pak, media sosial, caci maki yang luar biasa, baik ten dunia nyata, ten dunia sosial, ya, baik ten Facebook, Twitter, Instagram, mau malik Google, TV dan sebagainya. Itu banyak sekali informasi-informasi yang jahat, yang hoax, yang fitnah dan sebagainya. Ini bahaya. Ini bahaya bagi khususnya generasimu muda. Bahaya. Makanya setiap orang itu harus memahami generasi ke depan adalah generasi 4.0, generasi milenial, yang mereka dunianya, kehidupannya sepertiga itu adalah menjelajah dunia maya. Maka dakwah-dakwah ini harus kita masuki dunia maya itu, baik di Facebook, baik di Twitter, baik di TikTok, baik di snack video, baik di YouTube dan sebagainya. Harus masuk, harus masuk. Okay. Para hadirin rahimakumullah. Jadi coba kita lihat di Facebook, itu berita-berita yang masya Allah luar biasa, fitnah sana, fitnah sini, caci sana, caci sini, ya. Tidak semuanya positif, ya. Ada yang negatif. Jadi semuanya pasti, Pak, mengundang energi negatif. Intinya setiap orang yang mencaci maki orang lain, menjelek-jelekan, merendahkan dan sebagainya, maka dia otomatis telah mengeluarkan energi negatif dari dirinya, dan itu semua tidak akan diterima oleh langit energinya, dan kembali energi itu kepada para pelakunya. Balik. Jadi wong sing energinya negatif tidak akan tembus langit, pasti balik. Sebab langit itu adalah energi positif, energi ilahiyah, energi ketuhanan, energi malakut. Tidak bisa tembus oleh energi-energi yang negatif, dan pasti kembali kepada para pelakunya. Jadi orang mencaci maki yang nggak leren, yang tidak berhenti, terus menerus mencaci tanpa henti, maka itu menurut Imam Ghazali tanda-tanda orang yang dendam dalam hatinya. Dendam dalam hatinya, ya. Kalau sudah begitu, maka hati-hati. Orang yang dendam pada orang lain akan keluar energi negatif apapun bentuknya, baik perkataannya, baik doanya, baik tulisan, baik omongan, ucapan, itu pasti akan mengarah kepada energi yang negatif. Jadi muncul makian, muncul kecaman, muncul kutukan dan sebagainya. Bahkan nyun sewu, ketika orang dendam kepada orang lain, dalam doa-doa mereka biasanya negatif. Contoh, ya Allah,
si A si B niku ganggu kula sampean matikan mawon, sampean pejahkan mawon, sampean wafatkan, sampean matekno ya Allah. Hati-hati, energi negatif itu akan balik kepada yang berdoa seperti itu. Balik dalam bentuk sakit, balik dalam bentuk tidak barokah, balik dalam bentuk dijauhi orang lain, balik dalam bentuk laknat Allah, sampai matinya menjadi orang pendendam dan matinya menyimpan dan dendam. Itu laknat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Ciri-ciri orang mencaci maki orang lain, nggih, niku kata biasanya niki ngeten, sering memperkeruh suasana. Ya, memperkeruh suasana. Yang kedua, merusak tatanan. Merusak tatanan. Dikira tatanannya itu baik, maslahah, tetapi maslahah untuk dirinya, bukan maslahah untuk orang banyak. Ya. Yang ketiga apa? Memperparah penyakit, baik penyakit di dalam dirinya, penyakit di dalam lingkungannya, penyakit dalam sosial budayanya dan masyarakatnya. Sebab pasti ketika satu orang pendendam, satu orang caci maki, itu pasti setan akan mencari kelompok-kelompok lain yang sama tujuannya untuk menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Itu perbuatan sabbu, perbuatan yang mencaci maki, ya. Kemudian merusak kedamaian dan sebagainya. Sehingga para ulama niki Pak niku detail membahas tentang ciri-ciri, kemudian kriteria, dampaknya, cara tobatnya dan sebagainya niku wonten dalam kitab-kitab para ulama. Lah menurut syarah kitab niki, wong sing tukang caci maki, nggih, menghina dan sebagainya, maka dikatakan sebagai orang yang rendah akhlaknya, rendah moralnya, nggih, kotor tutur katanya. Kotor Pak ini, sehingga tutur kata yang dikeluarkan seolah-olah suatu kebenaran, tetapi di balik itu mengandung kerusakan. Kemudian apa? Suka merendahkan orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain. Ini tipe-tipe yang orang suka sebu, tukang menghina, selalu mengumpat orang lain. Orang itu diumpat, si A diumpat, si B diumpat, si D diumpat, sampai Z diumpat, kabeh diumpat, sehingga awake dhewe paling bener. Ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi selalu melontarkan tuduhan-tuduhan. Ini ciri-cirinya. Tuduhan mbok iku bener, mbok gak bener, diada-adakan, diono-ono cek bener, padahal tidak benar, ya kan? Suka menyerang orang lain, suka menyerang orang baik-baik, diserang sana, serang sini. Itu ciri-ciri harus kita hentikan, ya. Selalu mengutuk orang, iku gak apik wong iku, misalnya dan sebagainya. Dan juga setiap ucapannya tidak bermanfaat, ya, untuk orang banyak. Niki para hadirin rahimakumullah, makanya Kanjeng Nabi dawuh wong sing tukang caci maki, nggih, tukang menghina, tukang mencaci dan sebagainya disebut sebagai muslim yang tidak baik. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah itu menghukumi orang yang suka mencaci, merendahkan, menghina, menjatuhkan orang lain tetap dianggap sebagai mukmin. Bahkan mencaci sahabat Nabi dianggap sebagai mukmin, tetapi imannya kurang, okay. Nah ini Pak, tipologi orang mukmin niku adalah bukan tipologi pencela, bukan tipologi pendengki, bukan tipologi penghasut, bukan tipologi pengumpat, pelaknat kepada orang lain,
tetapi tipologi orang mukmin adalah memberi rahmat, kasih sayang kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, memberi salam kedamaian kepada orang lain. Ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, tidak boleh. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, niki riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di kota Taif, dan juga riwayat dari sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an yang wafat tahun 652 Masehi di Damaskus, dan juga riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 682 Masehi. Napa hadise? Niki riwayat dari para ulama hadis, Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi rahimahumullah. Napa hadise? Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi'i. Tidak termasuk hamba yang mukmin, orang yang mukmin mereka yang selalu melakukan at-ta'an. At-ta'an itu mengungkap aib orang lain, walaupun aib itu tidak ada, diada-adakan, termasuk perbuatan at-ta'an. Enggak seneng terhadap orang lain, yang jadi sukanya adalah menghina, namimah, adu domba, memberi julukan yang buruk-buruk, termasuk at-ta'an. Jadi ketika ada orang lain nggak senang kepada orang lain, memberikan julukan buruk, julukan elek-elek atau julukan yang menghina, itu termasuk perbuatan at-ta'an. Ya. Termasuk nyeluk wong kampret, nomale, wedhus kepada orang lain atau manusia, termasuk perbuatan at-ta'an. Ya, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Atau at-ta'an itu adalah selalu mengkondisikan seseorang atau orang lain sebagai orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang pokoknya keapik blas, termasuk perbuatan at-ta'an. Ini dilaknat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, bukan dikatakan mukmin mereka yang melakukan nopo al-la'anu. Al-la'anu niku termasuk di orang yang suka mengumpat, suka menghina, suka melaknat, suka menyumpah niki maksudnya, suka menyumpah, titik nyumpah, titik nyumpah, betul Mbak? Enggak boleh. Syukur temen tak dungakno demi Allah sampai ngene, lah tidak boleh. Nggih, ibu-ibu tidak boleh. Itu dihilangkan. Tidak boleh. Nang kono nyumpah, nok kene nyumpah, nang kono nyumpah. Sumpah tok diadakan. Ini enggak boleh, termasuk perbuatan at-ta'an. Al-la'an, tidak boleh. Al-la'an mengatakan orang lain, awas sampean ciloko, awas yo engko sampean ketabrak mobil, awas yo sampean apa maneh masuk got. Disumpah didungakno nang ngarepe wong niku namanya al-la'an. Tidak boleh, ya, tidak boleh, Pak. Ya, lek saged ndongakno dalam hati kita. Tidak boleh. La yambaghi lil mu'mini ayyakuna la'anan, kata Kanjeng Nabi, tidak patut bagi seorang mukmin menjadi orang yang penyumpah, pelaknat bagi orang lain. Ya, bahkan nyun sewu, orang lain itu dituduh bahkan didungakno neraka. Awas so, sampean mlebu neraka sampean. Wah, tidak oleh, Pak. Tidak boleh. Awas mlebu neraka, awas.
oleh apa nih sisa kubur, ya nggak boleh. Ya, itu tidak boleh Pak, dihentikan. Ungkapan marah dan sebagainya yang berbasis mengumpat, mencela, mensumpah orang lain agar mendapat kejelekan, keburukan dan sebagainya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi para ulama mengatakan untuk perbuatan al-la'an tetap dianggap seorang mukmin. Niki pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi imannya berkurang, tidak sempurna. Yang ketiga, perbuatan yang bukan tipologi orang mukmin, al-fahish. Al-fahish niki adalah orang yang kelakuannya buruk, selalu kelakuannya, ucapannya merugikan orang lain, selalu niku ngurugekno wong liya terus niku. Itu termasuk membuat masalah, termasuk memperburuk keadaan, membuyarkan tujuan baik, termasuk membuat marah banyak orang, termasuk punya niat buruk tersembunyi untuk semua orang cilaka. Iku al-fahish, tidak boleh. Al-fahish, al-badhi niku terkait ucapan lesan, ya, itu yang keluar selalu kata-kata yang kotor. Nah, sebagai ulama tasawuf, siapapun yang biasa al-badhi, lesannya selalu buruk, lesan selalu yang ngundungo elek, pokoknya ini di lesan, maka nanti dikhawatirkan ketika sakaratul maut itu kembali kepada asal kebiasaan buruknya. Siapapun yang mencaci maki orang dan sebagainya itu termasuk perbuatan hakul adami, haknya orang-orang lain, dan cara untuk tobatnya adalah minta maaf kepada orang yang dicaci. Para hadirin rahimakumullah, bahkan para ulama mengatakan la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang tukang bersumpah, tukang hujat, tukang mengumpat, tukang macam-macam, caci maki, menghina, dan itu kebiasaannya, maka para ulama mengatakan la yakunul la'anuna, mereka yang biasa mencaci maki, melaknat orang lain, ya, syufa'a wala syuhada, mereka tidak akan bakal mendapat syafaat amal baiknya dan syafaat orang lain, wala syuhada, dan mereka enggak berhak menjadi saksi terhadap apapun. Hati-hati Pak, misalnya sampai nikahkan anak ikolo fasik, tukang ngombe, kemudian al-la'an, at-ta'an, al-fahish, al-badhi, ono kabeh nang kono. Tidak boleh menjadi saksi apapun dalam perkara agama. Sebab 4 sifat ini kalau ada dalam diri kita, maka kata sahabat itu Mas'ud, kejujuran telah hilang dalam diri orang tersebut. La yang bagi lisodiki ayyakuna la'anan. Jadi status kejujuran orang yang tukang caci maki, tukang sumpah serapah, tukang melaknat, tukang merendahkan, tukang doakan orang lain buruk dan sebagainya, maka la yang bagi lisodikin ayyakuna la'anan. Jadi tidak sebaiknya orang-orang dikatakan jujur kalau dia berbuat melaknat, mencaci dan sebagainya. Maka kita buat ukuran Pak, dibuat ukuran. Salah satu bentuk kejujuran disodikin adalah orang itu tidak terbiasa mencaci, tidak terbiasa menghina, tidak terbiasa mengumbar fitnah sana sini, maka bukan termasuk as-sadiq, orang-orang yang jujur. Jadi dihindari. Lah bagaimana hukum menghina sahabat?
sabbus sahabah, hukum menghina sahabat niku tetap jumhur ulama, termasuk kesepakatan di dalam ulama ahlu sunnah wal jamaah, hukumnya haram, hukumnya haram, tidak boleh. Kalau menuduh sahabat Umar bin Khattab selaku pelaku bid'ah dalam agama, maka termasuk ini Pak, yang katanya sunnah, lainnya enggak sunnah, tetapi mencaci sahabat Umar sebagai pelaku bid'ah, maka dia termasuk kelompok yang hukumnya haram. Percuma kita mengaku paling sunnah, tetapi kita tidak bisa menghentikan perilaku untuk mencaci para sahabat kanjeng Nabi, mencaci Umar bin Khattab, mencaci Utsman bin Affan, mencaci Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Tidak boleh. Bahkan ngenani ning sewu kula ndelok YouTube ana wong jenggoten sakmene ngeten niki nuduh Umar bin Khattab sebagai pelaku bid'ah. Mangkel kula, mangkel ditelik LC, tapi kalau warah taati kula. Itulah bentuk orang yang banyak ilmunya tapi tidak punya nur ilmu di dalam dirinya. Haram niku Pak, haram hukumnya, tidak boleh. Sepakat ulama itu mengatakan haram. Kenapa haram? Sebab kanjeng Nabi dawuh piyambak, dawuh piyambak niki hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina para sahabatku, jangan kalian mencaci para sahabatku, kata kanjeng Nabi. Fa inna ahadakum lau anfaqa mithla Uhudin, andaikan kamu itu berinfak segunung Uhud besarnya, zahaban berupa emas, ma adraka mudda ahadihim, maka tidak bisa menyamakan satu mud saja dari amaliyah para sahabat, wala nasifahu, dan juga setengahnya, kono belas bandingannya. Niki hadis sahih Imam Muslim. Maka siapapun yang mencaci sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan, maka walaupun yang diusung adalah sunnah, tetapi ucapannya malah ingkar dari sunnah. Sebab Nabi dawuh, la tasubbu ashabi, jangan caci maki sahabatku, jangan hina sahabat-sahabatku, jangan rendahkan sahabat-sahabatku. Paham nggih? Tidak boleh Pak, jangan diikuti kelompok-kelompok yang mengatakan sahabat Nabi adalah pelaku bid'ah dan sebagainya. Jangan, jelas salah kaprah niku. Para hadirin rahimakumullah, sinten sing dari sahabat ashabi niku sinten? Ashabi niku menurut Abu Thahir Majduddin, dalam kitab Al-Qamus Al-Wahid Al-Muhid, beliau dawuh sahabat niku dari kata suhbah. Suhbah niku yang hidup bersama, itu suhbah. Jadi para ulama itu mengatakan orang-orang yang hidup pada masa Nabi, melihat Nabi, mendampingi Nabi, walaupun hanya sebentar atau lama, masih gak perang atau melok perang, masih merawikan hadis gak perawi hadis, dan ketika hidup dengan Nabi sebagai mukmin dan wafatnya sebagai mukmin, itu para sahabat kanjeng Nabi. Jumlahnya macam-macam. Sahabat kanjeng Nabi ono sing ngomong jumlahnya 100.000 sahabat. Ini pendapat Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Ono sing ngarani sahabat Nabi jumlahnya 124.000. Niki keterangan dari Imam Al-Qastolani rahimahullah. Ono sing ngarani jumlah sahabat Nabi itu 2.700 laki-laki.
dan 308 perempuan menurut Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah. Kuwatah Pak, sing penting kriterianya urip masa Nabi, ndelok Kanjeng Nabi atau ikut bersama Nabi, ya, hidupnya mukmin, wafatnya tetap mukmin. Ini sahabat. Tidak ada khususiyah, semua sama derajatnya sahabat Kanjeng Nabi, kecuali terdapat tingkatan-tingkatan sahabat yang utama. Ngoten mawon. 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, niki utama. Sing diarani Khalifatur Rasyidin. Nggih. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh menghina 4 imam ini, 4 sahabat ini. Haram menghina Abu Bakar, haram menghina Umar, haram menghina Utsman dan Ali, tidak boleh. Makanya sholat tarawih kita setiap selesai 2 rakaat selalu menyebut apa? Tarodhi. Tarodhi niku kalimat radhiyallahu an. Kenapa? Sebab dulu Pak, dulu itu ketika masa tabi'in, tabi'in, Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah niku kelompok Syiah yang paling keras, yang benci Abu Bakar, benci Umar, benci Utsman, hanya Ali yang dihormati. Nah, kemudian terbudayakan ketika tarawih, ya, Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah tradisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, kalau baleni hukumnya haram. Sebab napa haram? Gusti Allah telah meridhoi sahabat-sahabat di Kanjeng Nabi. Laqad radhiyallahu, lan teman-teman ngridho sapa Gusti Allah kepada para sahabat Kanjeng Nabi. Lah, karena Allah meridhoi para sahabat Kanjeng Nabi, maka para ulama mensunnahkan kita ketika menulis para sahabat, mendengar nama para sahabat, itu menjawab dengan kalimat tarodhi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka, atau mengucapkan kalimat tarahum rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah dianjurkan, mandub, dianjurkan, mustahab, disenangi. Nggih, biarkan mereka yang mengatakan itu bid'ah, tetapi kita ada dasar Allah meridhoi mereka, maka kita perlu juga meridhoi para sahabat Kanjeng Nabi. Surat Al-Fat ayat 18 jelas Allah meridhoi para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Kan? Jelas Pak. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi kalau baleni sunnah itu mendengar nama sahabat kita iringi dengan jawaban radhiyallahu an atau rahimahullah. Itu kalimat doa juga, doa bagi para sahabat dan sebagainya. Oke. Nah, baik untuk sahabat, para ulama, orang-orang mulia boleh disambung dengan radhiyallahu an. Lek banyak anhum, lek wedok anha, lek lanang rahimahullah, lek wedok rahimahullah, lek kata rahimahumullah, tergantung kalimat yang dipergunakan. Niku sunnah, cok kuatir. Niku sunnah bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nggih. Nah, kesepakatan ulama saja setiap dua sholat nggih, itu disunahkan jangan sholat disambung, disunahkan dengan mengucapkan sesuatu atau bergeser tempat. Rakaat tarawih 2 rakaat berkata Allahumma Muhammad, niki sunnah. Allah tu sholatun hatta takallama au nakhruja. Jangan sambung sholatmu sehingga sampai berkata atau pindah tempat. Niki sunnah Pak, niki sunnah. Oke, sunnah. Makanya ojo terlalu kita ono keterangan berbeda itu bid'ah, jangan.
insya Allah semua keterangan ulama kita, guru-guru kita, semua ono dalile, ono riwayate, nggih, ono riwayate. Jangan khawatir, nggih, jangan khawatir. Nah, terakhir, jadi ketika orang habis sholat, ya, menyambung sholat berikutnya ada dua sunnah. Satu, tatakalam, berkata. Misalnya tarawih tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, shollu ala Nabi, Khalifatul Ula Sayyidina, itu adalah tatakalam, perkataan, makalah yang baik. Atau kalau enggak berkata, pindah tempat, bergeser tempat. Itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Paham nggih? Niki amaliyah dari ahlu sunnah wal jamaah. Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasir bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.